Namanya Ariety, si manusia kecil yang tinggal di sela-sela rumah manusia normal. Ariety hidup bersama ayah dan ibunya. Mereka termasuk populasi manusia langka dan hampir punah. Jumlahnya gak banyak dan agak sulit ditemukan. Ukuran tubuh Ariety hampir sama dengan ukuran semut hitam. Karena itu keluarga mereka disebut keluarga manusia kecil. Ariety sangat suka berpetualang. Ia sering diam-diam kabur untuk mengumpulkan daun. Satu lembar daun salam itu bisa dipakai masak oleh ibunya selama beberapa bulan hingga 1 tahun. Suatu siang, Ariety tidak sengaja terlihat manusia saat membawa selembar daun salam. Seorang anak laki-laki yang baru datang dari kota. Tepatnya, ia adalah cucu dari pemilik rumah tempat keluarga Ariety menumpang hidup. Ariety nggak tahu kalau anak laki-laki itu melihatnya. Jadi, ia bersikap biasa aja dan bersiap ikut ayahnya nanti malam. Malam ini, mereka akan meminjam beberapa barang manusia seperti gula, tepung, jarum, dan tisu yang bisa dipakai untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia kecil tidaklah banyak. Bagi mereka, 1 gula kubus itu bisa cukup untuk beberapa bulan. Termasuk 1 lembar daun salam, 1 helai tisu, dan 1 butir jarum pentul. Tapi, untuk mendapatkannya butuh usaha dan keberanian yang besar. Karena mereka tidak boleh terlihat oleh manusia dan hewan. Perjalanan meminjam gula ke rumah utama pun dimulai. Ini adalah pertualangan pertama Ariety bersama ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia loncat dari satu paku ke paku lain, melewati terowongan, membuka pintu rahasia, naik menggunakan tali, dan melihat kehidupan manusia normal saat mereka istirahat. Ariety juga diajak masuk ke ruangan khusus yang dibuat sesuai ukuran tubuh mereka. Desainnya persis seperti rumah idaman yang siap huni. Furnitur dan material yang digunakan berkualitas serta berkilau. Semuanya sangat menarik dan membuat siapapun yang melihatnya ingin bisa tinggal di dalamnya. Tapi ayah Ariety langsung mengingatkan kalau rumah itu bukan tempat mereka. Mereka pun keluar dari sana dan bergegas mengambil selembar tisu. Ariety sangat senang dengan perjalanan dan pengalaman pertamanya ini. Semuanya baik-baik saja sampai ia terlihat oleh So, anak laki-laki yang baru datang tadi siang. Ariety tidak menyangka kalau tisu itu ada di kamar So, sebuah pertemuan yang mengejutkan. Ariety kaget dan merasa sangat terpana saat melihat So. Ia tampan, tapi ia manusia dan Ariety tidak boleh menunjukkan diri di depan manusia. Sialnya, saat Ariety mau pergi, anak itu justru mengatakan kalau tadi siang ia melihat Ariety di halaman. Situasinya jadi kacau dan Ariety merasa sangat sedih. Ia gagal meminjam gula dan keberadaannya terlihat manusia. Ibunya yang sudah menunggu di rumah kaget melihat Ariety yang pulang dengan perasaan murung. Sang ayah menjelaskan kalau gulanya gak sengaja jatuh saat perjalanan pulang. Setelah malam itu, Ariety merasa semakin penasaran dengan So. Tapi ia nggak boleh berinteraksi sama sekali dan harus membatasi diri. Ariety merasa So bukanlah orang yang jahat dan rasanya mereka bisa berteman meskipun hidup dengan ukuran yang berbeda. Tapi ayah Ariety sangat melarang hubungan pertemanan ini terjalin. Perasaan itu menjadikannya semakin galau dan sedih, padahal ia yakin dengan perasaannya pada So. Sebenarnya, So dan neneknya bukanlah orang yang jahat, pun mereka bersedia hidup berdampingan dengan manusia kecil.
Nenek So sengaja membuat rumah boneka tadi untuk Ariety, agar Ariety dan keluarganya bisa tinggal dan hidup dengan layak. Tapi niat baiknya ini nggak pernah tersampaikan. Justru keluarga Ariety mengira rumah itu cuman perangkap aja. So yang hidup sendirian pun ingin berteman dengan Ariety. Ia berusaha mengantarkan gula Ariety yang jatuh di kamarnya malam itu. So juga menulis pesan untuk Ariety agar mereka bisa berteman. Melihat So yang seperti itu, sebenarnya Ariety senang, tapi di saat yang sama ia jadi sedih juga. Pun saat ia bercerita ke ayahnya, Ariety langsung dibatasi. Momen inilah yang justru memicu adrenalin Ariety jadi semakin meningkat. Rasa penasaran yang tidak terbendung membawa Ariety langsung ke jendela kamar So. Ia nggak dibolehin balas surat So, jadi ia datang langsung ke kamarnya. Setelah beberapa hari, gula itu dibiarkan dan dimakan semut. Hari ini, Ariety mengembalikannya langsung ke kamar So. Perjalanan ini ternyata lebih seru dari yang ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, Ariety memanjat lebih tinggi dan melihat halaman yang biasanya ia lewati dari ketinggian. Untungnya, perkiraan Ariety tentang So memang benar adanya. So bukan manusia yang jahat dan ia beneran mau temenan dengan Ariety. Keluarga So percaya pada manusia kecil. Meskipun manusia kecil selalu bersembunyi, tapi mereka yakin situasi ini akan segera berubah. Masalahnya, bibi pengurus rumah So itu nggak suka dengan keberadaan manusia kecil. Bibi sudah curiga dengan gerak-gerik So yang suka sendirian di kamar. Ia juga beberapa kali melihat So bicara sendirian sambil melihat ke bawah. Padahal itu bukan bicara dengan Ariety. Memang So sering sendirian aja. Dari situasi ini, Bibi percaya kalau So sebenarnya sudah temenan dengan manusia kecil, yang artinya manusia kecil itu beneran ada. Anehnya, si Bibi bukannya seneng karena tuan mudanya punya teman baru, ia malah jadiin itu kesempatan untuk menangkap dan membasmi keluarga Ariety. Semenjak keluarga Ariety tahu kalau keberadaan mereka sudah ketahuan manusia, ayah langsung bergegas cari tempat tinggal yang lebih aman. Ariety dan So mulai berteman dan Bibi mulai berusaha menjalankan rencananya. Sebagai hadiah dari pertemanan So, dapur rumah boneka yang ada di rumahnya ia pindahkan ke rumah Ariety. Ya pastinya rumah Ariety jadi kayak kena gempa. Semuanya jadi awut-awutan. Tapi setelah dapur yang terpasang rapi, Ibu Ariety ngerasa seneng banget lihat perabotan yang serba mahal dan mewah. Ia pengen cepet-cepet coba pakai, tapi ayah Ariety langsung melarang dan bilang kalau itu cuman jebakan. Sebenarnya itu memang hadiah pertemanan. So sama sekali nggak ada niatan jahat, tapi hadiah ini ternyata ketahuan sama Bibi. Nggak sengaja pas mau naik tangga, Bibi menginjak satu teko dari rumah boneka yang jatuh saat dibawa So. Bibi jadi makin senang dan makin yakin dong. Kebetulannya saat Ibu Ariety lagi pakai dapur baru untuk bikin teh, rumahnya malah dibuka sama Bibi. Jadi langsung ditangkap deh sama Bibi. Ibu Ariety nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa teriak-teriak minta tolong dan ketakutan. Bibi jadi makin senang dengan hasil tangkapannya. Biar bisa membuktikan ke orang-orang kalau Bibi nggak salah lihat, ia buru-buru memasukkan Ibu Ariety ke dalam toples di dapur. Toplesnya ditutup plastik dan diberi sedikit lubang untuk bernafas. Setelah itu, Bibi pergi ke kamar So, mengunci pintu kamarnya dari luar dan langsung menelpon pembersih tikus. Meskipun pemilik rumah ngerasa biasa aja ada manusia kecil, tapi Bibi merasa kehadiran manusia kecil itu seperti benalu yang numpang hidup.
ia agak risih dan ingin menghilangkan mereka secepatnya. Untungnya Aryati bisa dengar suara teriakan ibunya pas baru ditangkap tadi. Jadi ia langsung cepat-cepat pulang dan nyari ibunya. Karena tahu yang nangkap ibunya itu manusia, Aryati langsung lari lagi ke kamar So dan minta bantuan So untuk mencari orang tuanya. Setelah mendengar cerita Aryati, So langsung tahu siapa pelakunya dan dia mau menolong Aryati. Masalahnya dimulai saat So akan membuka pintu dan ternyata pintunya terkunci. Bagi So dan Aryati ini benar-benar pengalaman baru. Untuk pertama kalinya, So yang notabene anak baik-baik, sering baca buku dan gak pernah aneh-aneh, kali ini harus merambat ke jendela kamar sebelah untuk menyelamatkan ibu Aryati. Sebenarnya selain anak yang pendiam, So juga bukan anak yang sehat. Ada sedikit masalah di jantungnya yang Aryati baru sadari saat melihat So berlari. Untuk ukuran manusia normal, So terlihat mudah lelah dan pucat. Padahal jarak dari pintu depan ke pintu belakang itu nggak jauh. Sangat berbeda dengan Aryati yang super energik dan suka pertualangan. Saat So dan Aryati sudah sampai di pintu belakang, mereka langsung cepat-cepat cari ibu Aryati di dapur. Kenapa dapur? Karena dapur sangat identik dengan Bibi. Mereka berbagi tugas, Aryati yang cari dan So yang nunggu kalau tiba-tiba Bibi muncul. So yang menyadari Bibi hampir muncul pun berusaha terlihat sangat normal dan bilang kalau dia mau susu hangat. Jelas Bibi kaget melihat So ada di dapur, padahal pintu kamarnya sudah dikunci. Bibi yang gak bisa berbuat apa-apa juga berusaha bersikap sangat normal dan membuatkan susu hangat untuk So. Dua-duanya bertingkah aneh karena saling menyembunyikan misi masing-masing. Ada tempat yang dikhawatirkan Bibi dan So sadar gerak-gerik Bibi berubah saat lagi khawatir. Di sela-sela kesempatan, So menyarankan Aryati bergerak menuju tempat yang gak sengaja diisyaratkan Bibi. Baru masuk sebentar, Aryati langsung bisa menemukan dan menyelamatkan ibunya. Mereka berdua bergegas pergi dan So kembali ke kamarnya lagi seperti tidak melakukan apapun. Tidak lama setelah ibu Aryati berhasil diselamatkan, nenek So pulang. Ia heran melihat rumahnya didatangi pembersih tikus dan segera menanyakan ke Bibi apa yang sebenarnya terjadi. Bibi berusaha menjelaskan semua fakta yang ia lihat, tapi semuanya sudah kembali normal. Dapur rumah boneka sudah ada di tempatnya. Ibu Aryati tidak ada di toples. Dan So berbaring di kamarnya mengenakan baju tidur. Bibi merasa sangat frustasi, kalah dan gagal. Padahal sedikit lagi ia bisa membereskan keluarga Aryati. Semua masalah beres tanpa ada yang perlu dimusnahkan. Kejadian penangkapan itu sudah cukup menjadi alasan bagi Aryati dan keluarganya pindah dan mencari tempat yang aman. Sekalipun Aryati merasa kalau tempatnya sekarang sudah lumayan aman, tapi ia tidak bisa meyakinkan orang tuanya, apalagi karena kejadian yang baru saja dialami ibunya. Mereka semua sepakat akan pergi malam hari. Saat ini perasaan Aryati yang paling nano-nano, apalagi dia gak sempat berpamitan dengan So, padahal mungkin ini pertemuan terakhir mereka. Bagi Aryati, ia bukan sekedar pergi meninggalkan tempat tinggalnya aja. Aryati gak berharap apapun, gak berharap ada keajaiban muncul dan gak berharap situasi bisa berubah. Tapi saat harapannya sudah benar-benar berakhir, kucing yang selama ini selalu menemani So dan menjadi musuh Aryati justru memandu So ke tempat Aryati. Tepat sebelum Aryati menyeberangi sungai, So muncul.
Mereka bertemu sebentar dan Arieti berpamitan. Ia menangis karena pertemanan mereka yang singkat ternyata bisa memberikan kesan mendalam tentang identitas satu sama lain. Mereka berpisah. Kehidupan baru Arieti pun dimulai. Ia bersama keluarganya pindah ke tempat yang belum pernah mereka tinggali sebelumnya. So, demi kesehatannya, kembali ke rumah neneknya yang jauh dari kebisingan.